Halo guys, kembali lagi dengan kita di Cerita Kamu. Jika kamu suka dengan cerita horor dan cerita sejarah, jangan lupa subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari channel Cerita Kita. Yuk kita dengar cerita berikut ini. Cerita kamu kali ini berjudul Warung Makan Sido Mampir dan Pocong Penjaganya. Di sebuah kota kecil yang tenang di pinggiran Jawa Tengah, ada warung makan kaki lima bernama Sido Mampir. Letaknya tidak jauh dari pertigaan tua yang katanya dulunya bekas tempat pembantaian zaman penjajahan. Warung ini hanya buka malam hari mulai selepas maghrib hingga tengah malam. Anehnya, meski tempatnya sederhana, gelap, dan agak tersembunyi di balik pepohonan besar, warung itu selalu ramai pembeli. Orang-orang bilang, sambal di sana seperti memiliki daya magis, pedas, nikmat, dan membuat ketagihan. Bahkan, mereka yang baru sekali mencicipi pasti kembali esok harinya dan esoknya lagi. Namun, ada satu hal ganjil. Tidak ada yang pernah melihat siapa yang membantu sang pemilik, Pak Slamet, saat sedang sibuk. Warga hanya melihat beliau sendiri. Tapi pesanan selalu datang cepat. Waktu istirahat pun nyaris tak ada. Suatu malam, seorang pengantar makanan ojek online, sebut saja namanya Bimo, menerima pesanan ke warung Sido Mampir. Tapi saat ia sampai, warung itu tampak kosong. Tidak ada pelanggan, tidak ada Pak Slamet. Ia mendekat, memanggil, tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, dari balik pohon besar di belakang warung, muncullah sosok tinggi terbungkus kain putih kotor dan lembab. Wajahnya pucat dan kosong, dengan lubang mata hitam dalam seperti jurang. Pocong itu melompat pelan, mendekat ke arah warung, lalu berdiri diam di belakang meja, persis seperti sedang membantu melayani pesanan. Bimo terpaku, kaku, dingin seperti batu. Detik itu juga, Pak Slamet muncul dari arah belakang. "Maaf ya mas, tadi saya lagi ngulek sambal," katanya. Tenang seperti tak terjadi apa-apa. Bimo tak bisa berkata-kata, hanya menyerahkan ponsel dan melangkah mundur. Tapi sebelum ia pergi, Pak Slamet berkata sambil tersenyum, "Nggak usah takut, mas, dia cuma bantu-bantu. Nggak makan orang, cuma bantu biar warungnya ram terus." Dan sejak saat itu, Bimo tak pernah kembali ke warung itu lagi. Namun kabar tentang kelezatan sambal dan gurihnya pecel lele Sido Mampir semakin tersohor. Warung itu tetap ramai, malam demi malam, hingga kini. Dan jika suatu malam kau mampir ke sana, cobalah tengok ke belakang warung. Siapa tahu, kau akan melihat sang penglaris masih berdiri diam, menatap kosong dari balik pohon tua.